Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di sini ya bersama-sama dan sudah menikmati hidangan makan malam yang sangat istimewa. Insyaallah mudah-mudahan penuh berkah ya. Tempatnya berkah, makanannya berkah. Tempatnya berkah, makanannya berkah. Kita niatkan kegiatan kita ini semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan. Ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga terus-menerus Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk terus berada di barisannya hingga kita menutup mata nanti. Amin ya rabbal alamin. Malam ini saya ingin melanjutkan ya materi. Masih ingat gak beberapa pekan yang lalu itu kita pernah membahas mengenai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbatullah ya. Dimana saat itu kita membahas ayat-ayat yang terkait dengan cinta kepada Allah. Nah, sampailah kepada kita kesimpulan bahwa ternyata orang-orang beriman ya, itu cinta kepada Allah, ada cinta kepada Allah ya. Dibuktikan dengan beberapa ayat, diantaranya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum ya. Ayat tersebut. Terus kemudian juga bahkan Allah Subhanahu wa taala secara letterlek mengatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah ya, sangat-sangat cinta kepada Allah itu ya. Nah, ini kemarin kita sudah pada sampai kesimpulan bahwa kita harus berintrospeksi nih. Sampai seberapa dalam atau bukan dalam dulu ya, ada nggak gitu? Ada nggak cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, salah satu atau salah dua, ya ada 4 sih ciri-ciri dari atau konsekuensi dari cinta ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama itu adalah mahabbah man ahabbahul mahbub, cinta kepada siapa yang dicintai oleh Allah, oleh yang dicintai tersebut. Jadi kalau kita sudah mengatakan cinta kepada Allah, mestinya itu di dalam hati kita tuh ada muncul kecintaan kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah banyak ya mengindikasikan atau menjelaskan kepada kita apa-apa hal-hal yang Allah cintai. Kalau kita buka ya di Quran itu kita search Allah mencintai gitu ya, atau yuhibbu ya, itu akan muncul innallaha yuhibbul mutatahhirin. Misalnya Allah mencintai orang-orang yang mensucikan ya, yang suka bersuci, yang mensucikan dirinya, mutatahhirin. Jadi banyak di antaranya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat, mensucikan atau membersihkan diri, berbuat baik, sabar, innallaha yuhibbus shabirin, tawakal, adil ya, takwa, berjuang dalam barisan yang rapi, ini dalam surat As-Saff ya, dan lain-lain. Nah, itu adalah cinta ya. Salah satu ciri-ciri cinta kepada yang kita cintai adalah bahwa kita mencintai apa yang dicintai oleh dia. Misalnya anak kita nih, anak kita tuh suka banget sama sesuatu, sama kucing. Anak kita ini anak kesayangan lah misalnya. Lucu, yang paling lucu, paling gemesin, paling ini, paling itulah. Terus dia tuh suka sama kucing. Nah, nanti kalau kita di luar ketemu kucing yang lucu, pasti keinget dia. Ya, jadi kita ada rasa ikut suka, ikut cinta sama sesuatu yang disukai atau dicintai sama yang kita cintai gitu. Itu salah satu ciri cinta. Jadi kalau dalam hati kita nggak ada kecintaan kepada apa-apa yang disukai, dicintai oleh Allah, nah itu berarti belum ada cinta kepada Allah. Belum nanya dalamnya ya? Iya, belum nanya dalamnya ada apa enggak gitu ya. Itu ya.
Nah itu, tapi ini baru bicara man ya. Jadi siapa? Cintai kepada siapa-siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, konsekuensi dari cinta adalah mahabbah ma ahabbahul mahbub. Mencintai apa? Tahu tadi siapa, sekarang apa? Apa-apa yang dicintai oleh yang kita cintai atau Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyukai amalan-amalan soleh ya. Nah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, saya bertanya kepada Nabi, apakah amal yang paling dicintai oleh Allah? Nah, luar biasa ya. Jadi kalau levelnya sahabat itu sampai nanya, ya Rasulullah, amal apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Karena apa? Karena dia ingin menjalankan apa yang dicintai oleh yang dia cintai gitu. Jadi pertanyaan itu terdorong oleh rasa cintanya kepada Allah. Apa sih yang Allah sukai? Iya. Jadi apa gitu? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sholat pada waktunya. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian apa lagi? Berbakti kepada orang tua. Kemudian apa lagi? Berjihad di jalan Allah. Kemudian apa lagi? Enggak. Habis itu dia bilang, setelah dijawab jihad di jalan Allah, kemudian setelah itu saya diam. Kalau saya tanya lagi, pasti ditambah katanya sama Rasulullah. Kemudian dari salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW pernah ditanya sama salah seorang sahabatnya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Jadi banyak ya. Pertanyaan sahabat tuh seperti itu. Langsung tujuh poinnya. Iya, amal apa yang paling dicintai? Terus yang jadi keingintahuan itu tumbuh dari rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjawab, yaitu yang paling kontinu, konsisten, meskipun hanya sedikit. Konsisten. Nah itu ya, jadi apa-apa yang dicintai oleh Allah dan siapa yang dicintai oleh Allah itu kita punya rasa cinta kepada mereka-mereka itu, pada apa-apa itu. Nah ketiga, konsekuensi cinta adalah diantaranya bughdu man abghadahul mahbub, membenci siapa-siapa yang dibenci oleh sang kekasih ya. Jika kita mengaku mencintai Allah, maka kita membenci siapa yang otomatis itu dalam hati ini. Nah, yang paling dibenci itu oleh Allah siapa? Makhluk yang sampai dikutuk sama Allah, setan ya, iblis. Kita mestinya ada rasa kebencian kepada iblis, kepada setan, pada misalnya nih kita mendapati anak kita ya, karena nggak tahu atau siapa gitu memakai lambang pemuja iblis, langsung muncul di hati kita itu otomatis itu gitu. Ada rasa yang muncul ya di hati kita terhadap apa-apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang tidak disukai oleh Allah banyak. Ya seperti tadi kalau kita search di Quran mengenai yuhibbu, wallahu yuhibbu, innallaha yuhibbu. Kita search lagi Allahu la yuhibbu, innallaha la yuhibbu, itu ada juga dijelaskan. Di antaranya yang berbuat berlebih-lebihan dan melampaui batas. Ya. Kemudian berbuat kerusakan, sombong dan membanggakan diri, khianat dan bergelimang dosa, kafir, ingkar, zalim, kufur nikmat. Nah, ya diantaranya itu yang tidak disukai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keempat atau yang terakhir, konsekuensi dari cinta adalah bughdu ma abghadahul mahbub, membenci apa-apa yang dibenci oleh sang kekasih. Ya. Di antaranya adalah Allah tidak menyukai ucapan yang buruk. Kalau tadi man, siapa ini ma? Apa-apa. La yuhibbullahu jahra bisu minal qaul. Allah tidak menyukai kata-kata yang buruk, ucapan yang buruk. Illa kecuali man zulima, kecuali orang yang dianiaya. Kemudian apa lagi yang Allah tidak sukai itu dalam salah satu hadis ya, Rasulullah SAW menjelaskan, beliau berkata,
Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid-masjid. Yang paling dicintai oleh Allah tuh masjid-masjid tempatnya. Dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar. Pasar-pasar ya. Nah, kalau orang yang udah muncul kecintaan kepada Allah, mendengar hadis ini, itu udah jadi malas gitu, ke mall itu udah malas. Pasar itu termasuk pasar ya? Ya pasar, mall itu kan tempat jualan. Jadi kalau ada orang Jadi ada rasa gitu. mainnya di mall terus, waduh. Nah, tetapi itu bukan berarti gimana dong orang yang kerjanya di pasar gitu. Iya, di mall. Bukan gitu. Jadi maksudnya adalah di pasar itu tempat banyak terjadi ya. Banyak terjadi transaksi dan hal-hal lain yang sangat-sangat berpotensi kepada adanya kemaksiatan kepada Allah. Nah, kalau di mall ya, coba kita lihat aja. Di mall salah satunya adalah pakaian-pakaian yang dipakai itu kan itu. Terus kemudian apa lagi ya? Selain dari transaksinya itu sendiri, karena itu tempat berkumpul orang kan di situ. Dan tempat berkumpul kalau bukan untuk ibadah, untuk hal lain itu berpotensi, bukan hanya mall sebetulnya. Jadi itu ya ada 4 tanda-tanda ciri-ciri ya yang membuktikan bahwa seseorang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pertama, dia menyukai, mencintai apa dan siapa yang disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua membenci apa-apa dan siapa-siapa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal kita ada otomatis. Beberapa hal ada otomatis sudah ya. Tapi beberapa hal juga mungkin masih belum terasa. Contohnya yang sudah otomatis itu kalau misalnya ya ada ritual gitu, kita melihat ya satu ritual gitu yang dimana di situ secara terang-terangan itu merupakan ritual yang menzolimi Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, syirik kepada Allah. Itu kita harus punya rasa itu, rasa aduh. Kalau tidak, kalau plain aja gitu ya, nggak ada apa-apa di hati kita, itu artinya ada masalah gitu. Enggak. Ibaratnya gini Pak Yus, kalau Pak ada di sini nggak ada sih. Kalau ada istri misalnya ya, terus suaminya menikah lagi, kalau melihat mereka berdua-duaan, istri ini pasti cemburu kan, pasti merasa gimana gitu ya. Nah itu satu. Terus si orang tua dari istri yang pertama ini juga pasti merasa sedih kan, merasa pasti ada rasa pasti. Ya sehebat-hebatnya manusia gitu kan, anaknya kemudian dimadu, terus apalagi dia nggak rela gitu kan, ya nerima aja tapi sebenarnya nggak rela, pasti merasa sedih, pasti merasa kasihan, ada rasa lah di situ, ada rasa yang terasa, walaupun kecil ya. Jadi otomatis sudah. Nah ini sama Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai gitu, yang kita patuhi, kita agungkan, di mana kita kepadanya lah loyalitas kita letakkan, kita sembah, kita sujud tunduk patuh setiap hari. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa inna syirku la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, kata Allah. Zalim terhadap siapa? Terhadap Allah. Dosanya terhadap siapa? Terhadap Allah. Bukan terhadap manusia, tapi Allah yang dimaksiati, yang didosai, yang dikurang ajari gitu. Nah, melihat yang seperti itu, terus kita hati nggak ada yang terasa kan aneh. Aneh kan? Kalau biasa-biasa aja, biarin aja tuh biasa aja. Itu kan urusan dia juga. Terus kita liatin, kita enjoy di situ, terus ya. Nah itu, kan aneh. Minimal kita menghindar, ya Allah, saya nggak ikut-ikut ya Allah, gitu kan, menghindar nggak ke situ. Ya. Yang tadi kan ada yang dibenci itu sifat sombong ya. Sombong ini saya pernah dengar itu tidak akan masuk surga. Betul. Seorang hamba walaupun ada sedikit sifat sombong. Nah sombong ini sombongnya seperti apa ya? Ini hadisnya itu berbunyi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kabir. Tidaklah masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada kesombongan
walaupun sebutir debu gitu, kata Rasulullah. Nah kemudian seorang sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana jika seseorang suka bajunya itu bagus, sandalnya bagus gitu? Iya. Gimana kalau yang seperti itu ya Rasulullah gitu kan? Kata Nabi, sesungguhnya innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan dia mencintai keindahan. Al-kabir, kata Rasulullah, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu yang dimaksud tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong, itu adalah menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Contoh misalnya seorang anak kecil gitu ya, mengingatkan bapaknya, oh bapak aja nggak sholat maghrib tuh, masa nyuruh aku, kamu gitu kan, itu iya, itu kan, itu adalah menolak kebenaran kan. Artinya yang dikatakan anak itu benar gitu. Oh iya ya, harusnya gitu, ke masjid juga gitu kan ya. Itu benar. Nah, dia menolak dan merendahkan si anak itu. Nah, itu contoh ya. Itu contoh yang kena banget tuh. Menolak kebenaran, merendahkan, meremehkan orang lain. Nah, kita seperti itu kadang-kadang bukan hanya pada anak kecil, pada istri, pada siapa yang kita anggap kita ini udah jauh lebih dulu lahir, udah banyak pengetahuan, banyak itu dan sebagainya gitu ya. Berarti kalau itu harus dua-duanya saling dan ini atau salah satunya? Itu saling berhubungan sebetulnya, dua hal itu, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain itu saling berhubungan ya. Kebanyakan kasus menolak kebenaran itu ya karena akarnya sombong, akarnya adalah hal yang sama, maka dua-duanya itu biasanya muncul secara bersamaan. Udah mah nolak kebenaran, merendahkan lagi gitu kan. Itu yang dimaksud tidak masuk surga karena kesombongan itu adalah kesombongan yang seperti itu. Memang adanya di dalam hati ininya, amalannya sombong itu. Tapi yaitu dua itulah yang menjadi ciri. Yang keluarnya itu dua itu terkait dengan hal tersebut. Jadi ayo kita sekarang introspeksi diri. Sudah adakah di hati kita itu kecintaan kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah, kebencian kepada apa-apa dan siapa-siapa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga termasuk ketika misalnya Al-Qur'an dibakar. Kalau nggak ada yang terasa di hati kita, aduh, itu sesuatu ya, tanda-tanda. Itu ya salah satu ciri-ciri ya. Ini bukan buat menghakimi orang lain, bukan buat menilai orang lain. Wah, dia nggak cinta kepada Allah. Itu buat kita ya. Bukan. Buat diri kita sendiri sebagai salah satu introspeksi ya, kita ketika melihat sesuatu, mendapati sesuatu kejadian, kita nilai hati kita, kan kita sendiri yang tahu hati kita. Apakah ada yang terasa atau tidak, kan kita sendiri yang tahu, bukan orang lain. Baik, itu mungkin ya pada malam hari ini. Baik, kita tutup dulu ya. Kita tutup dengan doa kafarul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan alhamdulillahirabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.